Iya, harus yang pro rakyat juga ya, karena bagaimanapun itu seorang pemimpin kan membutuhkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Kembali di podcast Merah Putih. Seperti biasa kita hadirkan tamu-tamu yang istimewa. Sekarang ini kita kedatangan seorang mak-mak milenial. Boleh memperkenalkan diri, Ya. Ibu? Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam. Nurul Aini Cahayaningrum, bisa panggil saya Aini. Ibu Aini. Ini kalau ngelihat logatnya bukan asli Solo ini. Asli Klaten. Oh, asli Klaten. Tapi besar di Klaten juga. Klaten. Iya. Tapi kok logatnya nggak kelihatan Jawanya ya? Malah kayak orang Jawa Barat gitu. Karena dulu ayah saya kan tugas di Jawa Barat. Iya, Oh, di Siliwangi. Mungkin jadi logatnya ikut ayah mungkin. Iya. Jadi putra seorang TNI AD. TNI Angkatan Darat. Iya, betul. Bisa diceritakan, Bu, berarti dulu itu masa kecil sampai masa remajanya pindah-pindah ngikuti tugas orang tua? Karena ayah saya itu tahun 67 udah menjadi kepala desa. Oh. Perbantuan dari TNI Iya. AD waktu itu habis G30S ya. Iya. Jadi saya belum lahir waktu itu. Tapi waktu saya masih kecil, ingat saya sering diajak ke RPKAD yang sekarang Kopassus. Iya. Iya. Berarti dari RPKAD. Dari Batalion Siliwangi, tapi setelah agresi militer kedua kan terus dipulangkan ya waktu itu di Jawa Tengah itu. Iya. Yang saya ingat waktu itu dari ayah saya. Ini rasanya gimana, Bu? Dari menjadi bagian dari sebuah keluarga seorang TNI. Ya, Pasti disiplin ketat. Iya. Jadi apa ya, ayah seorang prajurit ya. Berarti untuk kedisiplinan itu ya. Misalnya hanya tugas-tugas kecil itu sekali dua kali kita dikasih tahu. Tapi karena ayah anaknya banyak ya. Jadi saya punya tugas sendiri apa, kakak punya apa, itu sudah nggak diperintah lagi, kita sudah tahu. Harus Tiap hari dilaksanakan. seperti itu. Iya. Dan itu terbawa sampai mungkin saya sudah tua seperti ini. Iya. Saat ini tinggal di Solo. Klaten juga. Oh, di Klaten. Iya. Ibu, ayah masih hidup? Ayah tidak ada, Sudah meninggal. Iya, tahun 2000. Jadi ayah menjadi kepala desa itu hampir 30 tahun. Kalau ayah saya dulu juga kepala desa tapi cuma 7 tahun. Kalau di sini namanya lurah. Ya, lurah Iya. waktu itu. Iya. Nah, ini semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air seperti apa yang selalu dinasihatkan oleh orang tua ke Bu Aini. Bu Aini. Iya. Iya. Kalau ayah itu selalu berpesan ya. Jangan pernah takut apabila kamu benar. Jadi belalah selalu kebenaran, apapun itu rintangannya. Terus ayah juga selalu berpesan agar kami itu selalu melihat rakyat yang di bawah kita, jangan terlalu mendongak ke atas, tapi melihatlah yang di bawah. Jadi kehidupan itu ada yang lebih sengsara daripada kita. Selalu banyak bersyukur. Kalau bisa berbagi itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu diniati oleh ibadah itu. Mungkin itu ya dasar dari Bu Aini mengikuti organisasi sosial, organisasi pergerakan, peduli kepada orang lain, itu yang menjadi dasar yang diberikan orang tua ke Bu Aini. Insya Allah. Iya. Insya Allah seperti itu. Iya. Nah, Bu Aini sendiri sudah menikah? Oh, sudah. Oh, putranya berapa, Bu? 4. Sudah dewasa? Sudah, yang satu sudah mau lulus S1. Oh, sudah perempuan, kuliah. Yang nomor 2, 3, 4 laki-laki semua. Oh, laki-laki. Iya. Waduh. Kebetulan suami juga orang Klaten? Enggak, dari Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. Iya. Nah, ini Bu Aini ini seorang ibu rumah tangga. Iya, betul. Menggeluti bisnis juga. Ya, sedikit. Menggeluti bisnis juga. Masih ada waktu untuk
kegiatan sosial, masih ada waktu untuk ikut di pergerakan, Iya. ikut demo. Iya. Ya, itu caranya membagi waktu gimana ini? Ya kita ikut. Anak-anak kan juga masih butuh pengawasan. Iya pasti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu mengatur ya. waktu. Dan anak-anak itu selalu tahu akan kegiatan saya. Jadi apabila ada pergerakan dari Iya. emak-emak atau Iya. dari ibu-ibu, saya belum berangkat, justru anak saya yang kecil, mama kok tidak berangkat, ayo berangkat mah. Seperti Kayaknya itu. yang paling kecil ini nanti calon penerus Insya dari Bu Aini, ikut Iya. di pergerakan. Semoga calon Iya. penerus eyangnya juga. Iya. Nah ini kalau bisnis Bu, nah tadi dari keluarga, dari pribadi Bu Aini sudah. Sekarang kalau bisnisnya apa ini? Saya dagang kecil-kecilan aja, besi cor logam. Besi cor logam. Jadi yang kayak tangga, yang apa? Ya itu kan ukiran-ukiran itu kan hasil besi itu. hasil Oh. dari cor logamnya. Kalau saya suplai besi mentahnya aja. Oh, besi mentah. Habis itu kan masih diolah lagi oleh pabrikan. Iya. Seperti itu. Itu kayaknya bukan bisnis kecil-kecilan, Bu. Ya dari kecil agak besar, bisa juga besar, tergantung Bisnis pesanan. besar, Bu. Kalau bisnis kecil-kecilan itu buka kantin di SD, jual ciki, jual snack, itu kecil-kecilan. Jangan dianggap kecil seperti itu juga. Harus disyukuri semuanya. Iya. Kalau supplier logam itu sudah besar. Enggak, Iya. menyuplai sesuai kebutuhan konsumen aja. Hmm. Ya, Terdampak enggak, Bu? terdampak sekali. Ekonominya Ya, terdampak sekali kemarin karena PPKM. pembayaran kan dari BUMN kan juga ikut mundur, harus registrasi lagi, Oh, berarti- penagihannya harus daftar ulang. Jadi yang daftar ulang tidak cuma sekolah, tapi invoice kita juga harus daftar ulang, seperti itu. Itu kita ngurus uang kita sendiri aja sulit Iya, ya. susah. Apalagi ngurus bantuan. Iya, tapi kita jangan selalu berharap bantuan ya, karena kalau kita berharap bantuan dari pemerintah itu takutnya kita jadinya merasa apa ya, kalau orang Jawa bilang jaga ki, Iya. mengandalkan. Jadi gitu. pemalas nanti. Iya, karena apalagi sekarang aja yang sudah berjalan itu kadang jadi mati ya, jadi surut gara-gara pandemik ini. Terus saya sebagai ibu rumah tangga, saya itu kemarin hampir 2 tahun itu sudah jadi ibu rumah tangga, cari uang, jadi guru juga. Karena anak-anak dikembalikan ke orang tua belajar. Iya. Itu susah kita. Padahal bayar sekolahnya terus-terusan. Hmm. Seperti itu. Berarti Tapi gara-gara PPKM kemarin akhirnya banyak homeschooling iya, berdiri ya. Iya, banyak homeschooling. Ibu-ibu jadi guru juga. Iya, dipaksa Iya, harus bisa kembali belajar belajar. lagi. Padahal basic kita kan bukan guru ya. Iya. Ya, kadang kan jadi agak emosi juga ke anak seperti itu. Ujung-ujungnya kadang yang ngerjakan orang tuanya. Jadi kita yang sekolah. Itu saya sangat prihatin. Kemarin saya sempat prihatin karena anak-anak belajar di rumah itu sekarang semangatnya bukan pulpen sama kertas, tapi semangatnya adalah handphone. Oh, Sedangkan di handphone kan banyak konten-konten yang, Yang mungkin tidak bisa dibuka anak-anak, belum boleh. belum boleh diketahui. Itu dampaknya sampai sekarang tuh kadang anak-anak kan baru aja nih masuknya. tapi kemarin kayaknya kan ada daring ya, Bu. Ya daring itu kan harus pakai handphone tuh. Iya. Nah anak-anak sudah terbiasa, kadang daring itu kan dia pakai baju biasa sambil tiduran, seenak dia, seenak anak-anak kita. Berarti Biar dia disiplinnya sudah nyaman. hilang ya? Ya disiplinnya udah nggak seperti belajar di kelas. Itu seperti saya alami juga, Bu. Anak saya kan kebetulan di SMA 1 nih, yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 kan sudah sarjana. Iya. Itu juga gitu, Bu. Saya lihat rapotnya bagus. Dia naik kelas. Tapi dia bilang sampai ke saya itu gini, "Pak, kalau saya tidak dikursuskan, saya nggak tahu apa-apa." Loh, lah rapotmu bagus. Iya. Itu kan kelompok. Saya ini nggak mudeng apa-apa. Iya, Akhirnya mau nggak betul. mau kita kursuskan. Iya. Di mana ya? Apa kayak Ganesha apa itu tahu. Lembaga pendidikan, Iya. bimbingan belajar. Iya, itu artinya downgrade Iya. di generasi 2 tahun terakhir ini kan Turun. kualitas anak-anak kita secara intelektual kan turun. Iya. Nah, itu ada kiat enggak dari Bu Aini
untuk anak-anak ini, terutama untuk anak-anak sendiri, mungkin anak-anak di lingkungan teman-teman ini, agar mereka ini bisa tetap eksis, karena kan tantangan ke depan ini jauh lebih berat. Ya, betul. Tapi secara kemampuan mereka malah menurun. Iya. Karena yang membuat menurun itu adalah disiplinnya ya. Disiplinnya. Jadi saya kemarin tuh mungkin banyak sekali komunikasi dengan guru-guru. Karena 3 anak saya kan masih sekolah semua ya. Nah, itu saya komunikasi dengan guru-guru bagaimana biar anak-anak itu tidak malas. Terus tugasnya juga jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak itu justru orang tua yang mengerjakan. Karena kita ditarget jam segini udah harus dikumpulkan, jam segini dikumpulkan. Jadi sedikit tetapi yang berbobot. Terus mungkin anak-anak diberi tugas secara fisik lah, olahraga atau mengirimkan video-video kegiatan seperti Tapi itu. ini sekarang udah tatap muka ya, Pak? Sudah tatap muka, cuma belum full. Belum full ya. Iya. Tapi sudah mendingan lah. Artinya mereka sudah bisa bersosialisasi lagi bersama teman-temannya. Iya. Karena saya paling takut itu 2 tahun ini anak saya jadi seorang individualis. Iya, karena temannya sudah HP. Iya. Itu, padahal itu tantangan kita ke depan. Bagaimana kalau anak-anak tidak bersosialisasi, terus dia tidak mengenal teamwork ya. Teamwork. Nah, itu yang sangat membuat kita sebagai orang tua itu was-was, karena kan pasti kita ke depan akan menua dan tidak ada. Sedangkan orang tua saya sendiri yang waktu itu mendidik saya itu secara langsung, disiplin, terus terus menerus berkontinu seperti itu aja, hasilnya mungkin kita itu juga masih agak nggak begitu disiplin, agak malas-malas, apalagi anak-anak kita ini. Iya. Seperti itu. Saya juga sampai ada istilah kaum rebahan. Mager, malas. Kaum rebahan itu mereka mendeklarkan dirinya menjadi kaum rebahan, yang artinya santai-santai saja di rumah. Mereka tidak punya visi ke depan. Iya. Itu yang perlu kita waspadai. Iya. Jangan-jangan ini juga masuk sebuah strategi dari design. by design. Karena generasi penerus kita itu kan besok itu yang memegang tampuk pimpinan di depan kita ya. Setelah kita tidak ada kan mereka yang bertanggung jawab untuk negara kita ini. Kalau mereka sekarang sudah individu, sudah tidak mau menengok sosial, tidak mau menengok kanan kiri, tidak itu yang peduli orang lain. Ya, itu. Jadi kadang saat saya mengadakan aksi sosial itu anak-anak saya bawa. Saya juga minta ke anggota-anggota saya untuk membawa anak istrinya. Jadi diberi pelajaran sedini mungkin, seperti itu. Karena sekarang ini keadaan kayak terbalik, Bu. Kalau zaman saya waktu kecil, waktu remaja itu sampai orang tua itu marah-marah. Kok main terus, keluar rumah terus, ketemu teman-temannya terus gitu. Kamu di rumahnya kapan, belajarnya kapan? Kalau sekarang ini kebalik. Mereka itu di rumah terus HP terus. Itu sudah virus seperti itu. Nah, pasti juga Mas Robert juga bingung kan untuk mengatasi hal ini. Saya juga bingung bagaimana agar anak-anak itu bisa terlepas dari gadget ya. Karena ada game juga sekarang itu, jadi bukan masalah aku minta uang untuk beli pulpen, buku, enggak, beli untuk top up. Tapi saya marah-marah, bukan marah dalam arti marah betulan ya, artinya saya ngapain yang rumah terus, ayo main-main. Kalau dulu kita dilarang main, sekarang malah kita suruh main. Jadi saya juga sama ayahnya, teman-temanmu bawa sini deh, nggak apa-apa. Udah main gitaran di sini, kumpul-kumpul di sini nggak apa-apa. Jadi biar ada komunikasi, dialog secara langsung, bukan berteman dengan HP kan dialognya dialog searah. Kita hanya dunia maya, seperti itu. Dan itu untuk sebuah karakter dan emosional sangat tidak bagus. Saya pikir itu menjadi masalah juga buat ibu-ibu. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Saat ini mau tidak mau itu membuat satu masalah buat kita. Kita berpikiran ya anak kita gimana sih? Sekarang bermainnya cuma dengan HP aja. Sebenarnya bukan hanya anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapaknya juga HP terus, kadang nggak pernah ditaruh. Iya, ketinggalan HP juga, bingung ya. Ketinggalan dompet nggak apa-apa. Itu juga harus, sebenarnya budaya itu juga mulai dihilangkan. Makanya kayak
yang tokoh sepuh-sepuh kayak Pak Uswadi itu HP-nya malah pengennya yang Kering aja. ya, yang cukup untuk Iya, telepon kan itu. kering aja. Seperlunya aja. Iya. Ya. Kalau di bisnis Bu Aini Iya. itu skup areanya masih di sekitar Klaten, Solo atau Cuma sudah sekitar Klaten aja. Jawa Tengah? Enggak, Klaten aja. Klaten aja Iya. ya. Iya. Sudah ada pemikiran untuk mengembangkan ke yang lebih besar. Untuk saat ini kan kita masih dalam pemodalan masih terbatas. Jadi Iya. kita juga terbatas dulu aja. Yang penting bisa untuk mencukupi kebutuhan aja dulu. Yang penting kalau kondisi ekonomi saat ini kan yang penting bisa bertahan, bergulir. Iya. Masih bisa Karena untuk karyawan ada berapa Ibu? Oh, kalau saya nggak ada ya, Mas, justru Keluarga ya, di tangani oleh aja. keluarga aja. Iya. Nah ini bisnis sudah, sekarang kegiatan sosial, kegiatan pergerakan, bisa diceritakan Bu, kegiatan sosial yang diikuti selama ini, mungkin sejak muda ya, sejak tahun 90-an mungkin. Saat kuliah itu Iya, sudah saat kuliah sudah mulai ikut ya. mulai ikut-ikut gitu ya. Kalau waktu kuliah tergabung di organisasi di kampus apa Bu? Iya, waktu itu ya di Menwa ya. Pemain wah serem ini. Militer dong Bu. Enggak, maksudnya kita nggak begitu waktu itu kan kericuhan juga nggak ada ya, kayaknya baik-baik aja gitu. Karena saya angkatan tua sih, jadi Orde Baru. Orde Baru gitu. Jadi masih baik-baik, stabil. Seangkatan, Justru yang nggak stabil tuh kan setelah saya 98. ya, setelah saat-saat ini terakhir ini aja itu kurang stabil kondisinya. Terus saya melihat juga banyak keinginan ibu-ibu ya, emak-emak itu yang tidak diperhatikan, tersalurkan. Janji-janji kampanye itu yang setelah jadi dilupakan. Nah itu Bu, jangan sampai mak-mak dibohongi terus. Jadi harusnya tuh begini, karena minimnya volume kuota perempuan untuk menjadi parlemen itu kan membuat emak-emak itu juga merasa sedikit tersisihkan seperti itu. Karena sebenarnya kalau perempuan duduk di parlemen itu sangat minim emosi ya. Jadi justru kita santun lah. Kita menyampaikan sesuatu itu pasti akan santun, Bukan logika dan positif gitu. Dibanding dengan laki-laki yang emosinya lebih tinggi loh. Kalau sekarang misalnya perempuan dalam sidang gitu aja ya. Duduk di parlemen dalam sidang kan nggak mungkin lempar-lemparan kursi. Kan banyak juga kejadian-kejadian seperti itu, sedang rapat. Tapi kadang-kadang mak-mak itu kalau sudah bicara kan nggak bisa di stop. Kan cuma bicara, nggak fisik loh Pak. Kan nggak ada yang dirugiin tuh secara material. Karena kadang-kadang emosional mak-mak ini juga bisa tinggi. Karena apa? Kalau bapak-bapak, pengalaman saya sendiri, kalau sudah keluar dari pintu rumah itu sudah nggak mikir rumah. Tapi kalau mak-mak keluar dari pintu rumah pasti masih mikir, aduh anak-anak tadi makan apa ya, sudah siap belum ya, aduh listriknya udah bayar belum ya. Nah ya, itu. Karena itu seorang ibu kan memikirkan banyak hal. Nah, jangan dikira seorang ibu tuh hanya menerima gaji dari seorang suami udah cukup. Enggak, dia harus alokasikan ya. Saat kita pegang uang itu, biaya hidup itu sekarang tinggi. Sepertinya harga-harga sembako kan tidak terkontrol nih. Iya. Tidak terkontrol itu karena hari ini harga misalnya segini, besok udah segitu, besok segini lagi. Jadi kayak tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang mengkontrol. Jadi harga cabai pun sudah ditentukan politik saat ini. Saat ini harga minyak pun sudah selangit seperti itu. Nah, sebagai seorang ibu kita jadinya harus memikirkan antara bagaimana biar tetap memberikan gizi yang baik untuk keluarga. Berarti kan kita harus memenuhi gizi tuh dalam makanan-makanan kita dengan harga-harga yang tinggi. Tetapi juga biaya kesehatan tinggi. Seperti juga iuran BPJS saja kan naik-naik terus nih. Nah, padahal waktu itu kan beberapa tahun yang lalu kan BPJS itu wajib untuk seluruh keluarga ya.
satu anggota keluarga gitu semuanya. Terus belum lagi biaya pendidikan. Ini kita kadang berbenturan mana dulu yang kita prioritaskan itu. Jadi dari uang yang kita dapat segini, kan tidak semuanya rumah tangga itu pendapatannya sama ya Mas ya. Jadi saya tuh kadang juga memikirkan orang yang mungkin lebih tidak beruntung daripada saya. Saya aja yang mungkin ada segini masih agak merasa kekurangan gitu. Ada kekurangan di blok-blok alokasi gitu. Kalau saya ngelihat ini sejak 98 ya, ketika ekonomi kita terpuruk. Itu sebenarnya yang menyelamatkan bangsa ini itu UMKM, UKM sama mak-mak. Seandainya mak-mak ini bersatu, bikin usaha yang dari hulu ke hilir, artinya kayak pasar tertutup gitu ya. Ini ayo yang punya punya produk kirim ke kita, terus dijual lagi, muter antar mak-mak itu. Harga kan nggak bisa dipermainkan sama tengkulak. Ya, tetapi kan kita ngambil bahan bakunya dari mana, Mas? Jadi kan emak-emak nggak mungkin membeli jumlah besar ya untuk membuat sesuatu. Oh, dimulai dari kecil dulu. Ya, maksudnya itu dari kecil itu kan kita ambilnya juga ke tengkulak, Mas. Iya. Nah, jadi yang bisa mandiri, Bu. Misalnya kayak sayuran ngambil dari petani di lingkungan sendiri, jangan sampai beras ngambil di lingkungan sendiri. Dimulai dari yang kecil. Jangan sampai ini terpengaruh oleh. Ya, tapi biayanya pupuk, biayanya nyelep, itu kan juga sudah mahal loh, Mas. Iya. Itu jadi sekarang dipermainkannya di situ kita. ini pakan untuk menguasai, ayam aja juga seperti itu. Menguasai materi ini. Jadi kayaknya Bu Aini ini juga getol secara masif menyuarakan persamaan gender ya. Kalau kita lihat dari obrolan ini tadi, misalnya seorang wanita di parlemen itu punya keunggulan loh gitu ya. Artinya Bu Aini juga aktivis di gerakan untuk persamaan gender ini. Iya. Saya pernah di suatu organisasi yang khusus perempuan saja ya. Tetapi saat ini yang boleh disebutkan aja enggak apa-apa. Oh ya, tapi masih sekarang sih masih berjalan ya. Cuma sekedar kita di pergerakan sosial aja. Jadi gitu. Tahun 2018, 2019 itu saya sempat terjun ikut di Pilpres. Seperti itu, saya tergabung dalam Partai Emak-emak pendukung Prabowo Sandi. Waktu itu. Ya, jadi ini berarti kehilangan kiblat dong. Kalau dulu kan Prabowo Sandi, sedangkan ini Prabowo Sandi sudah bersatu di kabinet. Besok mau dukung siapa? Belum tahu ya, Bu. Indonesia itu butuh orang baik. Untuk menjadi baik, kita membutuhkan orang baik. Tidak cuma pintar, harus baik. Jadi kita benar-benar harus menyaring, memfilter seperti itu agar negara kita itu benar-benar baik tatanannya. Seperti itu. Kalau pintar aja tapi tidak baik akan rusak juga. Seperti itu, Mas. Yang jujur. Iya, yang baik itu kan peduli sama rakyat. Iya, harus yang pro rakyat juga ya, karena bagaimanapun itu seorang pemimpin kan membutuhkan rakyat. Tapi jadi tidak kepentingan. Seandainya gini, Bu. Nah, ini kan saya ketika berkompetisi itu kan membutuhkan biaya. Iya. Di arena politik itu berkompetisi kan membutuhkan biaya. Betul. Nah, saya juga saya punya beban biaya ini. Nah, kalau jawabannya seperti itu gimana? Itulah prihatinnya saya. Apabila misalnya saya ingin menjabat di parlemen ya, atau saya mau menjabat di pemerintahan. Sekarang uang yang berbicara. Itu yang membuat saya susah, Mas. Susahnya karena kita seolah-olah dalam waktu 5 tahun itu bisa membeli suara-suara dari pemilih itu. Padahal mereka kadang kan tidak tahu siapa kita. Yang pasti tahu amplop kita. Paham ya? Jadi mungkin dia tidak tahu saya, tapi tahu isi amplop saya berapa. Itu hanya membuat simpati sesaat.
Nanti apabila saya melupakan janji-janji, misalnya janji-janji kampanye saya, kan akhirnya yang rugi juga para pemilih kan. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Aini barusan. Ini kalau kira-kira mak-mak ini menggalang sebuah kekuatan, menyadarkan masyarakat, menyadarkan mak-mak sendiri untuk tidak tergiur oleh money politik, oleh uang yang sangat kecil dibandingkan masa depan mereka ke depan selama 5 tahun. Ini kalau ada gerakan seperti ini cocok nggak nih Bu Aini? Cocok sekali. Cocok sekali. Jadi jangan uang itu didewakan ya. Iya. Nanti kalau uang didewakan, seorang pemimpin yang sebenarnya tidak mampu, dia bisa mendapatkan jabatan tersebut. Terus bagaimana dengan kedepannya kita? Itu sebenarnya dari 2018 sudah saya sering sampaikan ke teman-teman semua, agar kita tidak bisa terbeli, kita benar-benar memilih dengan hati nurani, seperti itu. Tapi semua usaha itu kan ada yang menentukan, Allah yang di atas itu yang akan menentukan. Berarti belum ya kemarin, belum. Nanti kalau sudah saatnya, mungkin 2024 saatnya Bu. Ya insya Allah ya. Karena sekarang ini banyak pergerakan di masyarakat juga, itu yang menyuarakan, mengkampanyekan bahwa yang berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, menjadi seorang legislatif tidak harus dari orang yang berduit, tidak harus orang yang terkenal, tidak harus keluarga dari seorang pejabat atau tokoh. Nah, suara-suara ini yang tidak hanya disuarakan, tetapi kebetulan organisasi kami itu melakukan itu sejak 2017. Kita melakukan melawan mitos bahwa yang bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah, mencalonkan diri menjadi legislatif itu hanya orang-orang itu tadi. Kita melawan mitos itu. Kita jalan dengan cara independen. Nah, kita calonkan DPD, kita calonkan kepala daerah, tapi ternyata kekuatan kita masih kalah kuat dengan lingkaran kekuasaan kan, misalnya seperti itu. Nah, ini terus harus gimana kalau menurut pandangan Bu Aini? Padahal kita harus tetap memilih ya. Tetap harus memilih. Harus memilih. Iya. Tidak boleh kita tidak memilih. Iya. Atau mungkin harus ada banyak pilihan. Oh, bukan seperti itu juga. Mungkin ada beberapa aja pilihan, tapi kita mungkin dimulai dari skup-skup kecil ya, bukan dari saya aja, bukan dari Mas saja. Jadi semua ini yang mungkin melihat tayangan ini tuh sudah mulai untuk menyadarkan kanan kirinya. Jangan hanya karena uang, jangan hanya karena amplop yang nanti dibelikan itu diberikan ke kita langsung memilih tanpa kita mau tahu itu siapa. Seperti itu. Jadi bukan harus ada yang mengkomando, tapi kita mengkomando diri kita sendiri. Betul. Kita belajar untuk kanan kiri kita dari keluarga kita dulu yang sudah punya hak suara, untuk jangan pernah memilih dengan membabi buta atau euforia. Kalau dikasih uang nggak apa-apa, terima aja. Ya, tapi pilihannya tetap itu sesuai hati nurani. Biar ngasih pelajaran. Iya, tapi yang orang yang punya uang kan. Iya, tapi kadang terus jatuh simpatik itu ya, Mas. Nah, itu susah itu. Karena yang boleh membolak-balikan hati itu kan ada. Dikasih uang jadi balik deh pilihannya ke siapa, seperti itu. Dan perjuangan yang kita lakukan, karena kita bukan hanya teori, karena kita sudah mempraktekkan sejak 2017 secara independen. Kita lakukan hal-hal yang tadi yang memang secara seharusnya, tetapi kan sampai saat ini belum berhasil. Akhirnya kita bermetamorfosa, kita bermimikri menjadi partai politik. Insya Allah idealisme independen ini bisa kebawa. Jadi kita pengen ada sebuah perubahan bahwa pesta demokrasi itu tidak sama dengan pesta bagi-bagi uang. Pesta demokrasi itu tidak sama dengan pesta kekuasaan. Betul. Nah, itu ingin kita bangun
Mungkin kita nanti bisa membangun bersama-sama, Bu Aini dengan mak-mak dengan jalannya, kita dengan jalan kita. Bapak-bapak. Tapi nanti ketemu di atasnya, Mengerucut di atas, ya. akhirnya negeri ini menjadi lebih baik. Tapi karena saya juga tidak menyalahkan ya, yang menerima uang akhirnya memilih salah satu kandidat tersebut karena himpitan ekonomi. Jadi di negara kita ini, rakyat kita ini, tetangga-tetangga kanan kiri, teman-teman itu pasti dalam kondisi saat ini, apalagi habis pandemi 2 tahun ini kan keterpurukan ekonomi sangat luar biasa membuat sepertinya menghalalkan segala cara untuk menyambung hidup itu. Karena banyak sekali teman-teman saya yang punya usaha pun tutup seperti itu, tagihan-tagihan macet seperti itu. Kalau kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh Bu Aini dan teman-teman mak-mak ini apa, Bu? Kalau di terutama di PPKM kemarin? Kita sosial ya, Mas. Sosial. Iya, masih di sosial. Pembagian sembako. Iya, pembagian sembako, masker, terus pemeriksaan kesehatan seperti itu. Jadi hal-hal yang umum, tetapi dibutuhkan oleh rakyat seperti itu. Jadi bukan untuk mengangkat atau elektabilitas kita atau saya itu enggak, tapi umum aja deh kita. Nothing tulus, tidak ada tujuan untuk di pencitraan atau apa, tidak. Tapi saya harapkan ini mak-mak ini bersatu semakin kuat sehingga mak-mak ini menjadi subjek, bukan sekedar objek. Yang selama ini kan jadi objek. Dirayu ikut sana, dirayu ikut sini. Mungkin nanti mak-mak ini bisa menjadi sebuah organisasi atau lembaga yang independen yang punya pendirian sendiri. Saya ingin negara ini berubah, maka saya bersatu. Kira-kira ada harapan ke arah situ enggak nih? Sebenarnya ada ya, karena saya juga punya banyak teman-teman di Solo Raya ya, yang sevisi semisi bahkan sependeritaan gitu, pengen seperti itu. Cuma karena saat ini kan itu tadi kembali suara perempuan itu masih dianggap kecil ya, cuma 30% lah dari suara laki-laki. Jadi kadang nanti kita sudah padahal menjadi, kalau rumah tangga kan suara perempuan itu 70-80%. Ya kadang 110%. Bapak-bapak kalah suaranya. Iya di rumah tangga ya, karena kita kan udah menteri keuangan, udah jenderalnya juga. Cuma kalau di luar karena kita kan menyuarakan atau menginginkan agar apa yang menjadi keinginan ibu-ibu itu bisa diperhatikan oleh pemerintah ya, seperti itu. Tetapi kan ibu-ibu juga sering merasa ciut nyalinya apabila jangan terlalu seperti ini, jangan terlalu seperti ini, nanti ada teguran atau apa gitu. Saat ini yang ditakuti oleh emak-emak anggota saya itu yang mungkin surut itu karena faktor banyak yang ditangkap. Kalau kita menyuarakan sesuatu, mengkritisi pemerintah. Tapi yang kebanyakan ditangkap kan bapak-bapak. Itu aparat itu kalau mau nangkap mak-mak juga mikir juga. Karena mak-maknya juga nggak bergerak seperti bapak-bapak itu. Jadi dan masih mikir. Dia takut kualat juga, Bu. Ini mak-mak sudah capek, mau saya tangkap kan gitu. Tapi saya sangat terinspirasi dari pergerakan mak-mak ketika 2019 itu. Ternyata sangat fenomenal. Ada 2 hal yang saya catat. Pergerakan anak SMA dan pergerakan anak mak-mak. Itu di luar dugaan. Di luar perhitungan semua orang, ternyata ada sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi kan gitu. Iya. Jadi waktu saya cerita sedikit pengalaman saya di Jakarta ya, 21-22 Mei itu, emak-emak itu selalu ada di garda terdepan, waktu di depan Bawaslu waktu itu. Bahkan banyak yang ditembaki sama gas air mata ya, bahkan saya sendiri juga kena waktu itu. Jadi wah, itu bapak-bapak yang lihat jangan diulangi. Walat ini mak-mak nih, ibu kita loh. Kita berangkat dari Klaten ke Jakarta. Hanya untuk katakanlah menyuarakan keinginan kita agar diperhatikan seperti itu, menginginkan keadilan. Tapi banyak juga korban. Korbannya juga banyak emak-emak juga. Jadi sebenarnya emak-emak itu apa ya?
Wonder Woman juga Wonder gitu. Woman. Jadi tega meninggalkan atau rela meninggalkan keluarga hanya untuk agar generasi penerusnya, Iya. anak-anaknya, generasi penerusnya itu mendapatkan Sesuai porsinya. ya, sesuai porsinya, keadilan. Jadi apa yang kita wariskan itu akan bermanfaat untuk generasi penerus kita. Iya. Karena banyak juga ini mak-mak yang luar biasa istimewa. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi luar biasa. Artinya semua profesi saat ini sudah ada yang dari wanitanya. Artinya kan secara intelektual, secara visi, secara kemandirian itu sebenarnya mak-mak ini sudah mampu untuk ikut membawa negeri ini menjadi lebih baik dengan perubahan. Nah, mungkin semangat ini yang perlu nanti terus disuarakan ke mak-mak yang lain atau generasi selanjutnya, artinya anak-anak muda, para pemudi yang saat ini sudah beranjak dewasa ini perlu juga ada support, artinya mereka biar tertarik untuk mengikuti jejak mak-maknya ini. Sudah ada hal-hal yang dilakukan ke arah itu. Ya, untuk milenial kan sudah pasti ya kita ajak untuk peduli dengan negeri ini seperti itu. Iya. Baik, Bu Aini, terima kasih sudah hadir di podcast Merah Putih, sudah memberikan banyak ilmu ke kita. Kita support terus mak-mak karena surga ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau negeri ini ingin menjadi baik, hormatilah wanitanya. Iya. Baik Sobat SN Channel, kita akhiri obrolan kita kali ini. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.